Tala'al badru min fani. Cukup, itu asalnya syair, rumusnya lebih. Kemudian di sini ditarik ke nazam alfiyah, Rajas Musdawaj. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khaira maliki musalliyan wa alihi mustakmilina syarafa wa asta'inullaha maqasidun nahwi. Itu sudah ada dari dulu. Tapi sehebat-hebatnya nazam dan irama itu nggak pernah dipakai untuk baca Quran. Tala'al badru alaina, irama itu nggak pernah dibawa untuk baca Quran. Wadduha wal laili idza saja. Kadang-kadang suaranya beda-beda. Kecamatan Mando, jalan rusak. Tapi akan nyilir, sembako nggak nyampe. Ya. Pojok sana, duli, bantuan belum cair. Jadi kalau semua dimitigasi, ilmunya dipakai, jadi. Tapi masya Allah, kalau sudah jadi begitu paham rakyat, ini tidak. Tinggal berbalik, rakyat itu. Dan untuk mendapatkan pemimpin yang seperti itu, jangan cuma berharap, antum bantu. Jangan banyak nuntut. Subhanallah, itu boleh, ada waktunya. Ini belum takbir sudah demo di belakang. Sekarang ini zamannya aneh. Zaman cepat kaget, gampang kagum. Ada mal baru, kaget, numpang foto aja, belanjanya. Ada ngaku Nabi, sudah tahu salah, tapi ada aja pengikutnya. AM pelatih bulu tangkis ngaku Nabi, ditangkap sama polisi kita, interogasi. Kenapa ngaku Nabi? Di sini Pak, saya ke Bogor dapat wahyu. Orang ke Bogor dapat talas di wahyu. Ada level agak tinggi dikit, LE ya 10 tahun ke belakang, ngaku malaikat. Minta izin Gubernur Jakarta tempo dulu mendaratkan malaikat Jibril di Monas. Tangkap sama polisi, dihukum 2 tahun, alhamdulillah. Ya, polisi kita jangankan teroris, malaikat tangkap. Apa itu imam? Imam dalam bahasa Arab itu bukan sekedar pemimpin, tapi pemimpin yang mampu mendekatkan yang dipimpinnya dan mengenalkan mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemimpin yang mampu mendekatkan dan mengenalkan yang dipimpinnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Jadi mohon maaf, yang akan ditanya di yaumul hisab bagi Pak Gubernur, bagi Pak Wagub, bagi Bupati, bagi Camat, bagi Lurah, RW, RT, bukan akan ditanya berapa infrastruktur yang sudah kau bangun, berapa kemewahan yang sudah dihadirkan, berapa ketertiban yang sudah diciptakan. Bagus, itu bekal amal soleh. Tapi pertanyaan pertama, dari 6,8 juta rakyat Riau ini, berapa yang sudah kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Pertanyaan. Jika pemimpinnya muslim, jika pemimpinnya muslim, dan ternyata dengan status imam itu ketika dekat dengan Allah, maka disifati oleh Rasulullah SAW yang kedua, adil, imamun adil, bukan sekedar imam. Kapan imam itu bisa menjadi adil? Disinilah spirit yang bisa kita naungkan di pertemuan malam hari ini. Maka dicontohkan oleh Nabi SAW, kenapa setiap pemimpin saat ini kalau dia muslim itu oleh Quran sebelum memimpin diminta cek sholatnya dulu, rahasia. Ada orang-orang pada ingin ikut berjuang, turun ayat mengatakan jangan dulu pengen berjuang, betulkan dulu sholatnya, belajar dulu dalam prinsip sholatnya. Ternyata di antara hikmahnya, saya mau tanya, yang mimpin sholat itu disebut apa?
Bukankah namanya sama? Sholatnya kalau ada imam di belakangnya ada apanya? Ada imam, ada makmum, sifat sholatnya berubah dari sendirian menjadi apa? Allahu Akbar. Tadi Ustaz Taqi sudah memimpin Al-Fatihah. Coba cek ya, saya cek pelan-pelan. Setelah mengatakan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, jawab lagi, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itulah hebatnya hubungan imam dan makmum. Kompak. Imam suaranya pelan, makmum pelan. Nggak ada imam baca begini, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan ternyata babnya cuma di situ aja, bukan cuma di situ. Dimulai dari sejak akan sholat, calon pemimpin yang hebat kalau benar sholatnya, dibawa kemudian praktek sholat, dibawa hikmahnya, maka hikmah dalam kepemimpinan sholat itu ketika dibawa memimpin masyarakat, itulah yang akan menjadikan masyarakat yang makmur, maju, kompak, pemimpinnya adil, kebijakannya bagus, rakyatnya sejahtera dan makmur. Apa diantaranya? Yuk kita bahas satu-satu. Mari kita lihat. Satu, Bapak Ibu masih ingat yang ikhwan, kalau Nabi mengajarkan sebelum imam maju itu, maaf, langsung takbir atau nengok ke belakang? Nengok. Nengoknya formalitas atau ada ketentuan? Saya maju dikit ya, izin takbir tawakut boleh? Contoh, lihat sini. Saya perhatikan imam-imam sekarang kalau mau sholat cuma nengoknya formalitas. Dapatkan luruskan. Oh, ada makmum begitu tuh. Baru kali ini saya imamin. Baik, lihat sini. Itu dipraktekkan Nabi. Kan ini prinsip imam ini. Dibawa ke tentara nyambung, ke polisi nyambung, ke semua level nyambung. Nabi itu kalau melihat ke belakang begini, itu bukan sekedar mengatakan istau, istaqimu, tidak. Dan itu kalimat boleh menggunakan bahasa lokal, tidak harus pakai bahasa Arab. Adzan bahasa Arab, baca Quran bahasa Arab. Sebab kalau diganti pakai bahasa lokal, hikmahnya nggak nyambung, rasanya nggak enak, ke telinga pedas. Coba lihat, kalau diganti pakai bahasa lokal, adzan, orang Sunda bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betawi jawab, Tuhan gua gede, Tuhan gua gede. Nggak ada yang salah. Yang indah kayak Ustaz Taqi tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Quran juga demikian. Makanya ngaji Quran enaknya pakai bahasa Arab. Walaupun suratnya ada terjemahannya, tapi tetap kalau ngobrol pakai Arabnya. Nih enak mana nih? Lagi mau baca surat apa? Semut. Kamu apa? Surat Muhammad. Semut an-Naml, Muhammad an-Nisa. Itu si fulan lagi ngapain? Meraja sapi. Bapak. Nggak enak. Walaupun ada terjemahan, tetap yang enak Arabnya. Nanti saya kasih bocoran ketika masuk Al-Fatihah. Tenang, belum takbir. Kita sampai jam berapa ini? Ya, tenang aja. Pesawat saya 5:30 besok. Masih tanya. Silakan nanti sampai jam 2. Saya jam 10 pulang. Nih, belakang dia. Ini boleh pakai bahasa Indonesia. Tidak harus sama dengan di Arab. Istau. Kata makmum udah tahu. Tidak. Istau pun itu diambil dari bahasa Arab. Sawu sufufakum. Pak Ibu tolong rapatkan saya. Tenangkan hatinya sebelum sholat.
rasakan mungkin ini sholat terakhir yang kita tunaikan, mungkin wafat dalam keadaan sujud. Enak mana? Yang pertama, yang kedua. Setelah itu baru katakan istawu waj'alu salatakum qiyatan liwaqti. Tapi poin yang saya ingin katakan, Nabi lihat siapa yang sujud. Oh, di situ ada orang sepuh yang nggak bisa tahan waktu. Di sini ada anak-anak yang lari-lari. Di tengah ada remaja. Karena tahu karakternya, maka dibacakan oleh beliau surat sesuai dengan keadaan makmum. Nabi itu 30 juz hafal, tertanam di jiwanya. Tapi ketika mimpin sholat, dilihat siapa makmum. Ketika tahannya surat Qul al-Ikhlas, dibacakanlah Qul. Ketika di belakangnya Abdurrahman bin Auf, Ubay bin Ka'ab, sahabat-sahabat mulia, apalagi orang-orang riwayat qiraat setelah itu nggak tanggung Al-Baqarah rakaat pertama. Nah ini kadang-kadang kalau khatam 30 juz begitu nengok ke belakang langsung ada kitab nggak tanggung. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Yasin. Yang mana begini? Yang paling nyebelin habis itu Allah. Tidak begitu. Maaf saya tanya. Kenal Mu'adz bin Jabal? Bagus. Kalau kenal saya berhenti pulang. Saya yakin hanya jin yang sedang menyamar itu. Mu'adz itu imamin sholat isya di sini. Dibacain Al-Baqarah. Baca Al-Baqarah. Begitu singkatnya salam, nengok ke belakang jamaah sudah kosong. Mungkin mentalnya kayak antum tuh, kayak saya, kayak kita. Nengok kosong, langsung Mu'adz komen. Dikira sahabat lain, ternyata dislike. Komennya apa? Munafik di jamaah. Karena di antara ciri orang munafik itu malas sholat isya. Jamaah disebut nifaq, langsung protes, menghadap kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, gak terima Mu'adz menyebut kami munafik. Gak terima Mu'adz menyebut kami munafik. Dihadirkan oleh Rasulullah, tidak dihukumi langsung, cuma ditanya, inilah tindakan. Nabi tidak pernah menjatuhkan stafnya di hadapan rakyat, dan tidak pernah merendahkan rakyatnya di hadapan para stafnya. Nabi berkata dengan bijak, kenapa masalah? Lantas orang-orang itu berkata, Mu'adz gak kira-kira isya mimpin pakai Baqarah, mainnya Baqarah ya Rasulullah. Rakaat pertama lagi, gimana kami tahan? Baru pulang dengan kurma, pulang dari kebun, capek, belum ngapa-ngapain Baqarah. Mu'adz ditanya, ya Rasulullah, kenapa ya dia baca Baqarah? Saya kan ikut Nabi. Saya pernah bermakmum di belakang Rasul, ya Rasulullah. Anda bacanya Baqarah. Saya kan ikut Rasulullah. Pintar. Tapi Nabi lebih pintar karena dibimbing oleh wahyu. Kata Rasulullah, Mu'adz, saya imam makmumnya ente. Tapi ente imam makmumnya mereka. Diadukan oleh sahabat, ya Rasulullah, ini orang bacanya kulhu terus. Ditanya oleh Nabi, kenapa kau baca itu? Karena saya mencintai Allah dan sifat-sifatnya, ya Rasulullah. Maka turun jawaban dari langit, sampaikan salam Allah kepadanya. Karena dia mencintai Allah, Allah pun mencintai. Maka pemimpin yang baik sebelum memimpin dia melihat kepada rakyat. Dimitigasikan 10 kabupaten, 2 kota madya. Bagaimana karakternya? Bagaimana keadaan? Tentu tidak akan sama. Yang ini mungkin butuh perbaikan jalan. Yang ini butuh lapar sembako. Yang di sana butuh beasiswa. Ketika paham tentang rakyatnya, maka mudah mengkonsep, merencanakan semua program-program untuk kemaslahatan rakyat. Itulah sebabnya kenapa Umar Itulah sebabnya kenapa Umar yang sangat jenius membaca hikmah pertama ini dan menerapkan teori yang dikenal sekarang dengan ilmu belusukan.
Umar. Dan Umar dulu gak bawa kamera. Bukan, karena saat itu belum ada. Kalau sekarang boleh buat dokumentasi, boleh, bukan buat pencitraan. Nih, Umar, jangan lihat sini, Umar, jalan malam-malam. Begitu lewat satu tempat di Gubuk, seorang ibu sedang mengadu membuat syir. Ternyata ibu itu sedang fakir, punya beberapa anak, nangis lapar. Dapurnya tidak mengebul, yang ada cuma batu, maka pula-pula masak batu dengan pasir digoreng-goreng. Dia membuat syair dan berkata, kalau bahasa kitanya, duhai Khalifah Amirul Mukminin, senang-senang kau di istana, rakyatmu sekarang lapar seperti ini tak bisa makan, engkau yang akan dihisab di hari kiamat. Umar lewat, tidak diketahui, tidak memperkenalkan diri, dengar kemudian pengaduan itu, langsung berangkat ke gudang persediaan, gudang sembako, dimasukkan ke dalam karung, dipikul gantung itu dengan pundaknya. Ajudan datang mengatakan, ya Amirul Mukminin, saya yang bawa. Kata Umar, bukan, saya yang dihisab. Dibawa ke hadapan ibu itu, kemudian dimasakin di depannya tanpa mengatakan saya Umar. Ibu itu sambil nunggu dimasakin masih sempat-sempatnya menyebut Umar. Dasar Khalifah, santai-santai di istana, orang lain yang masakin Nabi. Disuapi oleh Umar. Selesai itu semua, pulang tanpa mengatakan saya yang Amirul Mukminin. Ilmu pertama yang Umar ambil dari ilmu belusukan itu adalah ilmu penggembala kambing dari Rasulullah SAW. Itulah hikmahnya. Kenapa semua nabi yang pernah bertugas di muka bumi ini, dari Nabi Muhammad SAW sampai Nabi Adam AS, Muhammad SAW bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Mur'ah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fikr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Abdi bin Adli bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjud bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar atau bin Nahur bin Amir bin Kina bin Al-Fakhsha bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Nihlayl bin Matushana bin Kina bin Alwas bin Nith bin Adam alaihissalam. Coba ulangi. Enak aja kepoking kayak merpati. Ulangi. Antum tuh paling enak, datang dengar rekam tepuk tangan masuk surga. Ya, Sayyidul Amin dipanggil tuh. Balik. Semua mengembalakan. Kata Nabi, nggak pernah diutus seorang Nabi kecuali dilatih oleh Allah mengembalakan. Saya riset, semua riset. Saya teliti hadis itu, saya teruskan berangkat ke satu puncak di dataran Bandung, yang pada masa lalu Belanda menjadikan tempat itu untuk menanam kopi, namanya Pacet. Ada kawan-kawan di situ membuat tempat perawatan dan pengembalaan kambing. Itu begitu saya baru masuk, saya paham. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya tes kasih makan, yang dikasih makan begitu mau diberikan, meh. Yang sana belum dapat, meh. Tiba ada yang beda, meh. Saya tanya itu kenapa? Itu sakit, Ustaz. Ada lagi yang lain, meh. Saya tanya itu kenapa? Itu sedang ketakutan, Ustaz. Allahu Akbar. Rupanya kenapa para pemimpin diminta belajar dari pengembalaan kambing? Tidak harus habis ini Pak Gubernur langsung menggembala kambing. Bukan itu maksudnya. Salah paham sih Gus ya. Yang dimaksud mitigasikan rakyat. Kalau sudah tahu hikmahnya, mitigasikan rakyat. Kata dulu. Babnya apa supaya imamnya bagus? Bukan celaan, bukan hinaan, bukan merendahkan, tapi turutlah bab dalam Sahih Muslim. Jika
imam seperti itu? Hadis Muslim nomor hadis 1855. Cek kalau kita baca. Rawinya bernama Auf bin Malik al-Ashja'i. Dari Nabi SAW mengatakan, perhatikan kalimat, khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Pemimpin terbaik itu, yang paling ideal itu adalah pemimpin yang kalian cintai dan mereka pun mencintai. Bagaimana menanamkan mahabbah itu? Kata Nabi, kalian mendoakan mereka sehingga mereka pun dibimbing oleh Allah menjadi adil dan mendoakan. Jadi kita berkumpul malam hari ini kalau menginginkan imam yang baik dan yang adil, pemimpin-pemimpin hebat yang akan diringankan hisabnya oleh Allah, dikabulkan doanya, maka hadirkan doa untuk mereka dalam kesempatan sujud. Ya Allah, mudahkan tugas para berkorban. Ya Allah, sehatkan keduanya supaya memimpin dia. Ya Allah, kompakkan keduanya supaya semua kebijakan mereka dirasakan oleh Allah. Doa itu yang dibutuhkan, bukan cuma amin. Tangan kan? Baru kemudian imam takbir. Allahu Akbar. Karena sudah paham siapa yang ada di belakang, maka mudah membacakan ayat, memetakan program. Cuman memang mau izin Pak Wagub, memang kadang-kadang ada aja makmum yang pengen muji imam, bukan membetulkan, pengen muji imam. Seperti halnya Nabi pernah menjadi imam, sahabat pengen tahu di belakang gimana caranya nih sholatnya Nabi. Ternyata husnudhannya mereka pengen belajar. Allahu Akbar. Al-Bukhari nomor hadis 2010 sampai 2012. Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah ditanya, "Kaifa kanat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Gimana sih salat malamnya Nabi? Dijawab oleh Sayyidah Aisyah, singkat padat jelas. La tas'al al-husnihinna wa tulihinna. Tolong jangan ditanya bagaimana panjang dan bagusnya, susah bikin penasaran. Ngikut di belakang. Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Mas'ud belakang. Ternyata Masya Allah, rakaat pertamanya dikira Al-Baqarah akan selesai, nyambung Ali Imran 200 kali. Dikira akan ruku, nyambung An-Nisa 174 kali. Besoknya tidak ikutan lagi. Kalau gubernur, wakil gubernur, semua pimpinan unsur sudah punya program yang bagus, teruji dengan matang, kompak dilakukan, tidak usah iseng-iseng menguji. Nanti nggak kesampaian, capek sendiri. Tapi kalau memang bacaannya ada yang salah, boleh diingatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Gimana mengingatkannya? Subhanallah. Ada nggak orang salat begini imam? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lupa. Maliki Yawmiddin. Salah, woy, salah. Ada yang begitu? Tapi jelas. Jadi ada kisah di Jakarta, bukan di sini. Imam-imam ini yang dibaca Al-Baqarah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kan ada dua ayat tuh. Belakang imam bilang, makmumnya bilang subhanallah. Dia baca lagi, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kata makmum subhanallah. Nunggu lagi, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Subhanallah. Saking kesalnya imam nengok, yang benar apa?